Nah, sebelum kita belajar membaca notasi, kita harus memahami dasar dari notasi tersebut. Mengapa demikian? Karena dasar notasi itu landasan atau fondasi yang paling penting banget nih teman-teman. Landasan untuk kita belajar musik. Jadi dasar notasi itu harus kita kuasai. Yang pertama kita harus belajar mengenai notasi terlebih dahulu nih. Apa sih notasi itu? Dan setelah itu kita belajar tentang birama. Notasi adalah sistem penulisan karya musik. Nah, dalam notasi musik, nada itu selalu dilambangkan dengan not. Sedangkan birama teman-teman adalah sebuah tanda yang berfungsi untuk menentukan jumlah hitungan serta nilai pada setiap ketukan saat bermusik. Jadi yang namanya notasi dan birama itu selalu berhubungan, selalu berjalan beriringan ya. Kalau kalian kok mumet, aduh birama itu apa? Nanti kita bahas selanjutnya. Kita bahas yang awal-awal yang ringan-ringan dulu aja ya. Nah, teman-teman, notasi itu dibagi di dalam dua bentuk. Pertama adalah notasi balok, yang kedua adalah notasi not angka. Notasi not balok adalah notasi musik yang menjadi standar ya dalam penulisan musik. Di buku manapun kita akan menemui not balok. Notasi ini didasarkan pada garis para nada dengan lambang nada, di mana setiap peletakannya menentukan nilai tertentu. Peletakan not balok ini menentukan tinggi rendahnya suatu nada. Bentuk dari not balok itu menentukan panjang atau pendeknya suatu nada dan juga ritme. Sedangkan not angka nih teman-teman adalah not yang ditulis dalam bentuk angka. Rangkaian tinggi rendahnya itu diurutkan dari angka 1 sampai angka 7. Itu not angka ya. Jadi not balok sama not angka tuh beda. Kalau not balok biasanya orang akan menyebutnya itu kecambah karena memang bentuknya seperti mirip kecambah. Tapi kalau not angka, dari katanya saja sudah angka ya. Jadi not itu dilambangkan dengan angka. Dari tinggi dan rendahnya itu dilambangkan dengan angka. Nah, karena kita ini orang Asia, biasanya orang Asia itu memakai not angka. Sedangkan untuk not balok itu dipakai dalam bentuk musik klasik misalkan, atau genre-genre musik tertentu. Tapi orang Indonesia lebih sering dan lebih mengenal not angka. Not balok pun ada di Indonesia, tapi kita banyak memakai not angka. Nah, karena kita ini fokusnya mempelajari not angka nih, kita akan terlebih dahulu mengetahui nama-nama not itu teman-teman. Yang pertama, 1 itu adalah do, 2 itu adalah re, 3 itu adalah mi, 4 itu adalah fa, 5 itu adalah sol, 6 itu adalah la, 7 adalah si. Dan masih ada lagi nih penamaan not dari not angka itu. Jadi kalau yang namanya 1 do itu dikasih garis miring, di Indonesia itu disebut di. Lalu re dikasih garis miring entah ke kiri atau ke kanan, itu disebut ri. Ada mi itu tidak dikasih garis miring. Penjelasannya gimana? Nanti aja ya. Mi itu tidak ada garis miringnya. Sedangkan fa kalau dikasih garis miring itu namanya fi. Sol dikasih garis miring itu namanya sel. La itu jarang sekali dipakai dikasih garis miring, itu jarang. Yang sering dipakai adalah si, garis miringnya ke kiri, disebut sa. Lalu si do ya, sa si do. Jadi si itu jadi sa. Nah gitu ya. Nah ini pertama dasar kita dulu nih, supaya kita bisa mengerti ya penamaan not dan penyebutan not yang sudah dikasih garis-garis miring. Kasih garis miring itu artinya not tersebut diturunkan setengah atau dinaikkan setengah.
Kalau garis miringnya ke kiri itu artinya diturunkan setengah. Tapi kalau garis miringnya ke kanan itu artinya dinaikkan setengah. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini adalah tentang belajar pembunyian not. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Kita harus tahu dulu nih beberapa hal tentang notasi, yaitu kita harus tahu tentang diatonis, tangga nada diatonis, dan tangga nada kromatis. Nah, mengapa? Karena dua-duanya ini penting, karena diatonis dan kromatis itu adalah bentuk tangga nada yang menggambarkan tangga nada tertentu, punya ekspresi tertentu ya. Jadi kalau diatonis itu ekspresinya lebih ceria, lebih terang, semangat. Tapi kalau kromatis itu lebih gelap ya, lebih sedih, sendu, dan juga kadang dipakai untuk blues, jazz, dan lain-lainnya. Nah, tangga nada diatonis ini punya interval nih atau jarak nada. Jarak nada antara satu nada dengan nada yang lain itu ada jaraknya. Jaraknya itu benar-benar itu jaraknya itu paten ya. Jaraknya adalah 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Nah, pasti di sekolah udah pernah belajar ya. Dari nada do ke nada re itu jaraknya 1. Dari nada re ke mi itu jaraknya 1. Dari nada mi ke fa itu setengah. Dari nada fa ke sol itu 1. Sol ke la itu 1. La ke si itu 1. Dan si ke do itu setengah. Nah, deretan urutan interval ini adalah tangga nada diatonis. Biasanya kita tanpa sadar nih, sebenarnya kita menyanyikan satu lagu yang pakai tangga nada diatonis, lagu-lagu pop dan sebagainya, yang ceria, yang terang, yang semangat, itu biasanya tangga nadanya diatonis dengan jarak interval ini. Terus juga kalau kromatis nih, jaraknya setiap nada itu selalu berjarak setengah ya. Jaraknya do itu bukan langsung ke re, tapi dinaikkan setengah, ditambah setengah. Jadi do ke di itu jaraknya setengah, di ke re itu setengah, re ke ri, re coret itu setengah, ri ke mi itu setengah, mi ke fa. Kenapa mi tidak dicoret? Karena mi ke fa sendiri itu jaraknya juga setengah. Di diatonis teman-teman lihat ya, mi ke fa itu sudah setengah jaraknya. Nah, jadi nggak perlu dicoret. Fa ke sol itu ada tengah-tengahnya, yaitu fi. Jadi fa ke fi itu setengah, fi ke sol baru setengah. Terus sol ke sel itu setengah, sel ke la itu setengah, la ke le atau ke sa disebut ya. Biasanya saya menyebutnya sa, si coret. Tapi ini saya tulis la coret, itu le orang hilang. La ke le atau sa itu juga setengah. La le ke si itu juga setengah, si ke do itu juga setengah. Ini adalah urutan kromatis ya. Interval jarak antar nada yang setengah-setengah ini adalah tangga nada kromatis, biasanya untuk blues, jazz, dan sebagainya. Nah, begitu. Nah, setelah kita mengerti apa itu tadi diatonis, kromatis, nah baru kita beranjak ke pembelajaran berikutnya. Nah, kita beranjak ke pembunyian not nih. Ini penting teman-teman. Dengan kita belajar cara membunyikan not, kita akan lebih mudah membaca notasi. Tinggal merem aja, teman-teman sudah bisa baca. Tinggi rendahnya, kita ini sudah hafal kalau kita sudah bisa. Dan kita ini kalau sudah tinggi rendah nada di notasi itu kita sudah tersimpan di memori dan otak kita, itu sangat mudah sekali bagi kita ya untuk bisa membaca notasi seperti membaca tulisan biasa. Tinggal bas wus wus wes wos dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu muter-muter lagi nyari ngak ngik nguk ngek ngok. Aduh, ini bunyinya gimana ya? Aduh, habis do ke re itu bunyinya re-nya seberapa ya, atau apa, ketinggian kah atau jadi kerendahan atau sebagainya. Tidak perlu seperti itu. Kalau kita sudah tahu bunyi nada, tiap nada, dan tersimpan di dalam otak kita, itu sangat mudah sekali bagi kita untuk bisa belajar atau membunyikannya
Jadi nada-nada, bunyi-bunyi dari nada ini, dari not do sampai do tinggi ini, teman-teman harus benar-benar bisa dan harus hafal ya. Karena ini benar-benar memudahkan kalian atau kita semua untuk melanjutkan belajar tentang musik. Nah, belajar notasi ini nih kayak ini loh. Kayak kita sedang belajar menulis ya. Dari SD kita kan SD atau TK kita belum bisa nulis, tapi pelan-pelan kita belajar satu dan lama-lama kita terlatih dan terlatih. Nah, itu tuh belajar notasi tuh juga kayak gitu loh. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar secara perlahan, terlatih, dilatih setiap waktu, setiap saat. Nanti lama-lama teman-teman bisa semua. Tidak perlu tersendat-sendat lagi, langsung lancar. Nah, coba kita belajar yuk pembunyiannya dari do ke do tinggi ya, dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, begitu. Kita belajar pembunyiannya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, untuk memudahkan kita harus menghafal semua nada tadi ya, dari do ke do tinggi tadi, do biasa ke do tinggi. Tinggi rendahnya itu harus benar-benar sudah terpatri di dalam pikiran kita ya. Do itu pasti nadanya lebih rendah daripada re ya, itu lebih rendah ya. Do itu pasti lebih rendah daripada re itu di atasnya do ya. Terus re itu pasti lebih rendah daripada mi ya. Terus mi itu pasti lebih rendah daripada fa dan seterusnya. Jadi urutan nada rendah ke tinggi itu diurutkan dari do ke si ke do tinggi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, begitu ya. Jadi itu urutannya dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita akan belajar membaca berurutan, membunyikan secara berurutan dari bawah ke atas dan atas ke bawah. Teman-teman bisa ikutin ya, saya akan mengulangnya 2 kali secara perlahan. Yuk. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bisa baca ya pelan-pelan ya. Itu nada itu benar-benar paten ya, dari do ke re ke mi ke fa ke sol ke la ke si ke do, itu pasti seperti itu. Nah, tergantung chordnya nanti sih gitu ya. Nah, sekarang kita belajar membunyikannya secara cepat nih. Yuk kita bunyikan secara cepat ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, setelah itu kita akan belajar membunyikannya secara acak, tidak berurutan seperti tadi. Kita coba ya. Sudah hafal tadi nadanya? Kalau sudah hafal pasti gampang untuk membunyikan nada secara acak seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, do, mi, fa, mi, re, sol, si, la, do, sol,
not yang lebih lengkap lagi, tunggu di part berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar. Bye-bye.